Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, NIM 203118064, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggalian Sumber Dana Pendidikan dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Baik, langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan membahas definisi penggalian sumber dana pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Oke, baik. Jadi definisi penggalian sumber dana pendidikan yaitu semua pihak-pihak yang memberikan bantuan, subsidi ataupun sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat itu sendiri secara teratur. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Luther Gulick adalah suatu bidang ilmu yang secara sistematis untuk memahami mengapa atau bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja yang lebih bermanfaat untuk kemanusiaan. Menurut ahli yang kedua, yaitu menurut George Terry, adalah suatu tindakan perbuatan seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggung jawab tetap di tangan yang memerintah. Oke, baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu bagian B, tujuan penggalian sumber dana pendidikan. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuannya itu ada 3. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkanlah kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan baik dan tercapainya dengan efektif dan efisien. Maka perlu memfungsikan manajemen keuangan itu sendiri dengan baik. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang ke-D, yaitu sumber dana pendidikan. Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber-sumber yang dapat dialokasi pada pembiayaan pendidikan. Di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pendidikan. Di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan itu sendiri untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari 1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional.
Bantuan tersebut berupa dana BOS, dana BSM. 2. Orang tua atau wali siswa. Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa, atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut dengan infak dan SPP bulanan. 3. Masyarakat. Di samping dari pemerintah dan dari orang tua siswa, biaya pendidikan dapat pula diperoleh dari sumbangan masyarakat secara perorangan maupun sumbangan yang melalui organisasi yang ada di dalam maupun luar negeri. Adapun pembiayaan dari semua aktivitas peran serta masyarakat yang meliputi antara lain perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan tersebut. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Yusuf akan melanjutkan materi tentang program peningkatan sumber dana pendidikan. Jadi sumber dana pendidikan merupakan aspek paling penting sekali dalam ruang lingkup dana pendidikan, di mana kita melihat bahwa lembaga pendidikan yang baik itu memerlukan pembiayaan yang tidak murah. Karena kita tahu sekali bahwa keberhasilan sekolah itu bukan hanya dilihat seberapa berkualitas SDM-nya atau seberapa banyak pendidiknya, tetapi sekolah itu harus mampu menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan atau seperti upah, pembayaran honorer yang belum terbayar, kekurangan murid dan lain-lain, diperlukan strategi khusus agar suatu sekolah itu sukses atau bisa mandiri. Salah satunya adalah membuat program untuk meningkatkan sumber dana pendidikan. Dengan mempertimbangkan keadaan pembiayaan pendidikan yang sangat mahal, maka upaya untuk menggali sumber dana dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang antaranya itu mengajukan permohonan block grant. Kemudian selanjutnya membuat regrouping. Regrouping ini merupakan penggabungan beberapa sekolah menjadi dalam satu agar suatu anggaran dari pemerintah itu bisa efisien. Artinya jika kita ingin memanfaatkan anggaran dari pemerintah karena kekurangan dari sekolah tersebut, kita bisa membuat regrouping, jadi penggabungan dua sekolah untuk mengefisienkan anggaran pendidikan. Kemudian selanjutnya pendanaan pendidikan dari masyarakat atau dunia usaha, seperti menghibahkan tanah untuk wakaf, untuk pendirian pembangunan, fasilitas pendidikan, rehabilitasi, dan lain-lain. Kemudian strategi selanjutnya itu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga pendidikan dan usaha. Nah, ini menjual kepemilikan intelektual, yaitu berupa keahlian maupun hak cipta kepada masyarakat untuk kepentingan lembaga pendidikan. Contohnya Universitas Negeri Jakarta yang berhasil menjual hak ciptanya dari penyelenggaraan sekolah laboratorium kepada Pertamina sehingga memperoleh penghasilan dari pemilik hak cipta atau dalam program pemberdayaannya. Kemudian menyelenggarakan unit produksi sebagai sarana untuk menjual jasa hasil usaha berdasarkan keahlian. Contohnya SMK Negeri Kendari berhasil menjual jasa boga atau busana melalui unit produksinya sehingga omset dalam 1 bulan bisa bertambah untuk dana pendidikan. Kemudian meminjam uang dari bank untuk dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan biaya yang
biaya bunga yang relatif rendah dan tanggal pengembaliannya itu jangka panjang. Terakhir itu mengembangkan dana pendidikan abadi, diperoleh dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan dan disimpan, dan yang digunakan untuk membantu pendidikan adalah bunganya saja. Dana pendidikan yang terkumpul tetap ada, menjamin kelangsungan pendidikan, pendanaan pendidikan. Nah, ini di sekolah saya ini sudah terlaksana nih, seperti pengembangan dana pribadi. Artinya para alumni itu bisa mensuportinya, mengumpulkan dana dari lulusan atau alumni. Kemudian dari masyarakat juga bisa. Kemudian bunganya itu kita simpan untuk dipergunakan untuk pendidikan. Mungkin sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari kami. Kami akan menerima saran dan kritikan, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan di komen di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.